Para pejabat intelijen Amerika, Eropa, dan Arab mengonfirmasi kalau Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur dan teknologi artileri pertahanan udara atau Arhanut yang canggih. Bantuan Rusia ini disebut-sebut dapat memperkuat pertahanan Teheran terhadap kemungkinan serangan balik Israel setelah serangan langsung Iran ke teritorial negara pendudukan tersebut. Para pejabat mengatakan kepada surat kabar tersebut kalau jumlah sistem pertahanan udara yang telah diberikan Moskow kepada Teheran tidak diketahui. Laporan itu menekankan teknologi Rusia dapat mengubah Iran menjadi musuh yang jauh lebih kuat bagi Israel dan sekutunya, dengan peningkatan kemampuan untuk menembak jatuh pesawat dan rudal. Para pejabat mengkonfirmasi kalau Rusia juga berjanji untuk memberikan dukungan teknis untuk satelit mata-mata Iran dan membantu membangun rudal untuk menempatkan lebih banyak satelit Iran di luar angkasa. Dan mereka menambahkan bahwa kesepakatan senjata antara kedua negara adalah bagian dari kerjasama yang lebih luas, yang mencakup produksi bersama drone di Rusia dan pertukaran teknologi anti-jamming. Kesepakatan ini meningkatkan status Iran dari sekutu kecil menjadi mitra strategis bagi Rusia di kawasan itu. Hal itu terjadi setelah Iran menyerang Israel dengan puluhan drone dan rudal pada Sabtu lalu, sebagai tanggapan atas penargetan konsultannya di Damaskus oleh Tel Aviv pada awal bulan April ini. Adapun Israel sudah menyatakan akan menyerang balik Iran sebagai balasan, namun belum mencapai keputusan tentang sifat tanggapannya terhadap serangan Iran. Beberapa sumber juga mengatakan kepada Washington Post kalau Teheran dan Moskow sedang merundingkan pengiriman pesawat tempur Sukhoi 35 ke Iran, yang merupakan salah satu pesawat Rusia paling kuat. Namun, para pejabat dari Amerika Serikat dan Timur Tengah mengatakan kepada Washington Post bahwa belum ada bukti bahwa Iran telah menerima pesawat tempur tersebut. Alasan dibalik hal ini mungkin ada keterlambatan Iran dalam membayar iuran untuk pesawat tersebut. Para pejabat mengkonfirmasi kepada Washington Post bahwa meskipun Iran belum menerima pesawat tempur Rusia, pertukaran keahlian teknologi militer antara kedua negara akan mengembangkan kemampuan pertahanan Teheran. Tahun lalu, Iran mengumumkan selesainya kesepakatan pembelian pesawat tempur Sukhoi 35 dari Rusia, tanpa menambahkan informasi apapun mengenai jumlah atau tanggal kedatangannya. Sejak pecahnya perang Ukraina pada Februari 2022 kemarin, kerjasama militer antara Teheran dan Moskow meningkat, terutama dengan Iran yang memasok drone Shahed ke Rusia. Tidak mau kalah dengan Iran, Israel gunakan F-15 dan F-35. Jika benar Iran akan mendapatkan Sukhoi 35 dari Rusia, maka jet tempur itu akan menjadi lawan sepadan bagi jet yang dimiliki Israel. Israel pun diketahui menggunakan jet tempur F-15 dan F-35 untuk menangkis rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Israel pada Sabtu malam, tanggal 13 bulan 4 2024. Video yang dirilis pasukan pertahanan Israel atau IDF menunjukkan jet tempur tersebut mencegat rudal balistik Iran di udara. IDF lalu merilis foto-foto yang memperlihatkan jet tempur F-15 dan F-35 kembali ke pangkalan mereka di Israel pada Minggu 14 April 2024 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Iran juga meluncurkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu 13 April 2024 untuk membalas serangan udara Israel di konsulat Iran Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Serangan Israel itu membunuh 7 anggota Garda Revolusi Iran atau IRGC, termasuk Jenderal Top Iran Brigjen Mohammad Reza Zahedi. Dalam serangannya, Iran menargetkan pangkalan udara Israel di Nevatim yang menampung jet tempur siluman F-35 yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin. Setelah digempur Iran, Israel mulai berdiskusi untuk menanggapi serangan tersebut. Israel juga mengatakan Angkatan Udara Israel mungkin akan melancarkan serangan balasan terhadap Iran dengan jet tempur F-15 dan F-35 buatan Amerika Serikat tersebut. Warrior Maven memperkirakan jet tempur F-35 yang digunakan Israel dalam melumpuhkan serangan rudal Iran adalah varian F-35 Adir. F-35 Adir dilengkapi dengan beberapa teknologi elektronik dan avionik buatan Israel. Jangkauan dan ketepatan sensor F-35 mungkin berada pada posisi yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghancurkan rudal balistik Iran dalam jarak yang lebih aman sebelum menggantam Israel. Jet tempur 35 dipersenjatai dengan penginderaan udara ke udara dan udara ke darat mirip drone yang cukup untuk melihat, melacak, dan menghancurkan rudal balistik dari lokasi yang menguntungkan secara operasional di angkasa. Persenjataan yang dibawa F-35, misalnya AIM,
9X Sidewinder atau AIM-120D. Israel memiliki sejumlah jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat yang telah dimodifikasi sendiri. Misalnya F-15IX yang sudah dalam produksi dengan avionik canggih, rangkaian ECM atau ECCM, dan radar AESA yang kuat. Menurut Boeing, F-15EX akan mampu membawa senjata seberat 29.500 pon. Jika klaim tersebut benar, maka F-15EX akan menjadi muatan senjata tertinggi yang dibawa oleh pesawat tempur manapun di belahan dunia. Contoh lainnya adalah F-15 Strike Eagle buatan Amerika Serikat yang dimodifikasi oleh Israel menjadi F-15 Ra'am atau Thunder. Lalu, hubungan Israel dan Iran dulu seperti apa sampai terjadi peperangan seperti itu? Hubungan Israel dan Iran memburuk setelah revolusi Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Revolusi tersebut menumbangkan kekuatan Syah atau Raja Iran Mohammad Reza Shah Pahlavi yang merupakan sekutu Amerika Serikat dan mitra Israel. Setelah revolusi Iran, Israel menuduh Iran yang merupakan kebijakan anti-Israel telah menandai front perlawanan seperti Hamas, Jihad Islam Palestina, Hizbullah, kelompok perlawanan Irak, Lebanon, dan Suriah untuk melawan Israel, sebuah tuduhan yang dibantah Iran. Ketegangan Iran dan Israel baru-baru ini terjadi di tengah peperangan Israel dan Hamas di jalur Gaza. Saat ini, Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza setelah operasi Banjir Al-Aqsa yang diluncurkan Hamas pada 7 Oktober 2023. Jumlah kematian warga Palestina meningkat menjadi 33.797 jiwa dan 76.465 lainnya terluka sejak Sabtu 7 Oktober 2023 hingga Selasa 6 April 2024 dan 1.147 kematian di wilayah Israel. Jadi seperti itulah kejadian ketegangan Iran dan Israel dalam peperangan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari serangan tersebut? Tulis di kolom komentar ya guys. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.